Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam bahagia dan sehat selalu, rekan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman di dalam penyusunan rencana hasil kinerja kepala sekolah tahun 2025. Sebelum kami berdiskusi dengan kepala sekolah dampingan untuk menyusun rencana hasil kinerja atau RHK secara online pada PMM di bulan ini, maka kami terlebih dahulu melalui forum kelompok kerja kepala sekolah mengadakan pertemuan untuk melaksanakan simulasi pengisian RHK 2025 secara manual dengan tujuan untuk 1. Mematangkan RHK kepala sekolah sebelum menyusun RHK secara online pada platform Merdeka Mengajar, sehingga dapat meminimalisir adanya perubahan RHK di tengah jalan. Selanjutnya, dapat membantu pengawas sekolah mengumpulkan praktik kinerja yang ingin ditingkatkan oleh seorang kepala sekolah di tahun ini, dan sebagai bahan bagi pengawas sekolah untuk menyusun rencana pendampingan dalam kurun waktu 1 tahun di tahun 2025 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana simulasi itu dilaksanakan? Mari kita ikuti langkah berikutnya. Nah, pertama, ini ada data Bapak Ibu, data kepala sekolah. Dicek apakah data ini sudah benar atau masih ada kekurangannya. Kalau sudah benar, berarti langsung saja diokekan. Selanjutnya, terdapat praktik kinerja. Nah, di sini di praktik kinerja, nama ini hanya contoh Bapak Ibu. Di sini juga dapat diganti periodenya. Ini Juli Desember, kita ganti Januari sampai Desember 2025. Ya, jadi diganti Bapak Ibu ya. Ya, Januari 2025. Bapak Ibu ya, ada datanya. Namun sebelum mengisi, kita harus melihat hasil refleksi kepala sekolah. Ini sekedar contoh Bapak Ibu, hasil refleksi kepala sekolah. Ini hanya contoh, di mana ada 3 kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau kita lihat hasilnya ini Bapak Ibu, terdapat 1 indikator yang sudah baik, yaitu indikator 3.1 pengembangan visi dan budaya belajar satuan pendidikan. Indikator lainnya ada 3, ini Bapak Ibu ada 3, 2, 1, dan 3. Nah, Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan karena akan menjadi dasar di dalam pengembangan kompetensi seorang kepala sekolah. Selanjutnya di bagian bawah ini Bapak Ibu, capaian rapor mutu pendidikan sekolah, ini juga kami tambahkan ada di dalamnya, mulai dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan satuan pendidikan,
iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Sekali lagi ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Silakan dipilih di sini sesuai dengan data rapor mutu pendidikannya. Ya, kalau kurang ya silakan ya ini Bapak Ibu ya, ini sekedar contoh ya, bukan kebetulan, ini hanya contoh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di bagian bawah dari rapor pendidikan ini kami cantumkan juga anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja kepala sekolah mulai triwulan 1 sampai kepada triwulan 4. Bapak Ibu ya. Setelah itu maka Bapak Ibu setelah mengecek hasil refleksi kompetensinya, maka mulailah menyusun RHK. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi RHK di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan data rapor pendidikan tadi ini Bapak Ibu, ini contoh. Ada 3 kuning sedang, kemudian ada 3 juga warna hijau atau baik. Nah, dari sedang inilah yang ingin dikembangkan. Nah, kita cek di kemampuan literasi. Ini ada kenaikan 20 dari tahun 2023. Kemudian di kemampuan numerasi ada kenaikan 10 dan di kualitas pembelajaran sebaliknya ada penurunan 2,44 dari tahun 2023. Maka inilah yang harus menjadi fokus untuk ditingkatkan oleh kepala sekolah. Nah, yang mana di praktik kinerja ini yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tahun 2025. Jadi harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Pilih di sini, dipilih mana sesuai, presentasi visi misi, program sekolah, pengelolaan kurikulum, aktivasi kegiatan komunitas belajar, ada peningkatan kualitas pembelajaran, dan ada menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, ada refleksi. Nah, ini mungkin yang cocok Bapak Ibu ya, peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ke pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, coba diperhatikan pengembangan kompetensi. Kalau kita perhatikan tadi hasil refleksi, Bapak Ibu ada yang mendapat level 1, yaitu indikator 2.3. Itu level 1 berarti yang perlu ditingkatkan, yaitu keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Maka rencana pengembangan kompetensi ini disesuaikan dengan indikator 2.3. Kita coba pilih Bapak Ibu ya, yang mana sesuai. Ini ada 9 kalau tidak salah Bapak Ibu pilihannya. Nah, kita pilih yang sesuai. Coba kita lihat indikator kualitas pemberdayaan persatuan pendidikan. Itu kita cek lagi yang lain Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sesuai. Kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi sama dengan indikator 2.3. Selanjutnya ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini Bapak Ibu mulai dari berorientasi pelayanan, ada 7 jenis perilaku kerja yang diharapkan dari seorang ASN atau khususnya kepala sekolah. Dipilih di sini Bapak Ibu perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Dipilih saja di sini indikatornya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana perwujudannya, dipilih juga satu yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin wujudkan di tahun ini. Sampai kepada yang ketujuh Bapak Ibu, yaitu aspek kolaboratif. Nah, setelah terisi semua perilaku, maka ke rangkuman. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah
pengisian praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja, maka di terakhir adalah rangkuman. Di rangkuman ini tentang rencana hasil kerja kepala sekolah, ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 4242-B.1-HK.03.01 terdapat 9 poin RHK kepala sekolah yang harus diselesaikan di dalam 1 tahun berjalan. Kemudian di samping ini Bapak Ibu ada bukti dukung, ada yang tulisannya berwarna hitam, ada yang merah Bapak Ibu. Yang merah ini menggambarkan apa yang menjadi kesepakatan antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah sebagai bukti dokumen akuntabilitas yang diperlihatkan di akhir semester ketika berlangsung penilaian kinerja untuk kepala sekolah. Demikian juga dengan perilaku, ini ada di bawah Bapak Ibu. Di rangkuman juga terdapat perilaku kerja. Saya kira Bapak Ibu demikian apa yang sempat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.